Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Mari kita belajar bersama kekongruenan dan sudut dari bangun datar. Subpokok bahasan 1, bangun datar yang kongruen. Volume 1 bab 4. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 46 sampai 51 untuk siswa kelas 5. Apakah mungkin memahami bentuk hanya dengan kata-kata? Farida sedang menggambar segitiga pada buku berpetak dengan ukuran petak 1 cm. Dia meminta temannya untuk menggambar bangun yang sama. Dia mencoba untuk menjelaskan bangun tersebut dengan kata-kata di papan tulis. Yang pertama, ayo gambar segitiga ABC. Jadi di sini titiknya adalah A, B, dan C. Nomor 2, panjang BC adalah 3 cm. Kita buat panjang BC 3 cm. Nomor 3, panjang garis tegak lurus dari A ke BC adalah 2 cm. Jadi ada titik A yang tegak lurus BC. Tegak lurus artinya sudutnya 90 derajat. Kita buat dengan menggunakan busur. Kita letakkan titik pusat busur di titik B dan skala 0 pada garis BC. Kita tandai angka 90 ini. Kita tarik sebuah garis yang panjangnya adalah 2 cm dan ini adalah titik A. Lalu kita hubungkan titik A dengan C. Maka ini adalah segitiga ABC tersebut. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun datar tersebut tepat berimpit saat bangun yang satu diletakkan di atas bangun yang lain. Misalkan ada segitiga ABC dan KLM. Kita geser segitiga ABC ini ke KLM. Ternyata semua sisinya dan sudutnya sama. Maka segitiga ABC dan KLM ini kongruen. Nomor 1, ayo pikirkan cara menggambar segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC berikut ini. Yang pertama, kita menggunakan jangka. Kita letakkan jangka pada titik B dan C. Kita geser ke tempat gambar. Ini kita beri titik B dan kita buat busur. Kita tarik titik ini ke busur. Maka ini adalah panjang BC. Selanjutnya kita akan mengukur besar sudut B dengan menggunakan busur. Kita letakkan pusat busur di titik B. Ternyata menunjukkan angka 50 derajat sehingga besar sudut ini adalah 50 derajat. Kita letakkan busur dan kita cari angka 50. Kita tarik sebuah garis dari B ke tanda tadi. Selanjutnya kita letakkan jangka di AB untuk mengetahui panjang AB. Selanjutnya kita geser ke titik B ini, kita buat busur. Ternyata berpotongan di titik ini, maka titik ini adalah titik A. Selanjutnya kita hubungkan garis AC. Maka segitiga ABC yang di bawah kongruen dengan segitiga ABC yang di atas. Jenis segitiga manakah yang dapat digambar berdasarkan penjelasan Farida? Ini adalah gambar yang dimiliki oleh Farida. Kalau kita bandingkan dengan Yosef, gambarnya tidak sama, sehingga punya Yosef tidak kongruen. Punya Kadek juga tidak sama, punya Dadang juga tidak sama. Kemungkinan yang punya Cia yang sama. Yang punya Cia ini kita rotasi, kita balik seperti ini. Sehingga titik A, C, B dengan siku-siku di titik C, sedangkan punya Farida di titik B. Kalau kita hitung panjang AB
adalah 1, 2. 2 satuan, punya Cia AC 1, 2. 2 satuan. Sedangkan BC alasnya 1, 2, 3. 3 satuan, sedangkan BC punya Cia 1, 2, 3. 3 satuan. Panjang sisinya sama. Sudutnya pun siku-siku. Sehingga dapat dikatakan punya Farida sama atau kongruen dengan punya Cia. Nomor 3, jika kamu mengetahui sudut C dan panjang sisi AB dan BC, ayo gambarlah segitiga ABC. Kamu menggambar dua segitiga yang berbeda, bukan? Bagaimana kok bisa dua segitiga jika diketahui sudut C dan panjang sisi AB dan BC? Yang pertama, kita gambar sisi BC. Panjangnya sama dengan gambar yang di atas. Selanjutnya, kita tentukan besar sudut C, yaitu 60 derajat. Kita letakkan busur juga di titik C, kita ambil 60 derajat. Kita tandai seperti ini, kita tarik sebuah garis. Selanjutnya, kita menggunakan jangka dengan pusat di titik B. Kita buat busur. Ternyata busur ini memotong dua titik di garis C ini. Sehingga titik ini adalah titik A. Kita tarik sebuah garis dari titik B ke A. Inilah gambar yang pertama. Titik potong yang kedua, ini A nomor 2. Kita tarik dari titik B. Inilah segitiga untuk segitiga yang kedua. Sehingga jika diketahui sudut C dan panjang sisi AB dan BC, maka kita akan mendapatkan dua segitiga yang berbeda. Ide Farida mengukur panjang dari dua sisi dan besar sudut di antara dua sisi tersebut untuk menggambarnya. Yang pertama, kita menggambar sudut sebesar 50 derajat. Kita buat terlebih dahulu garis BC dan kita letakkan busur di titik B. Karena di sini besarnya adalah 50 derajat, kita tandai 50 ini. Kita tarik sebuah garis. Untuk menentukan panjang BA, kita menggunakan jangka seperti ini. Kita buat busur. Inilah titik A itu. Selanjutnya kita tarik garis AC. Kita hilangkan jangka dan busur dan garis ini. Maka ini adalah segitiga ABC berdasarkan ide Farida. Ide Dadang mengukur besar dari dua sudut dan panjang sisi di antara dua sudut tersebut dengan menggunakan gambar. Yang pertama, membuat sudut 50 derajat. Kita membuat lagi sudut dari titik C 60 derajat. Maka akan didapat perpotongan yaitu titik A. Maka didapat segitiga ABC. Kita akan menggambar menggunakan ide Dadang ini. Yang pertama, kita buat garis BC. Kita letakkan busur di titik B. Kita ambil besar sudutnya 50 derajat. Kita tarik sebuah garis. Selanjutnya kita letakkan busur juga di titik C. Kita ambil besar sudutnya adalah 60. Ini adalah skala 60. Ada di luar, kita tarik sebuah garis. Maka perpotongan dua garis ini adalah titik A. Kita hilangkan busurnya. Maka ini adalah segitiga ABC berdasarkan ide Dadang yang menggunakan busur saja. Ide Kadek mengukur panjang ketiga sisi segitiga untuk menggambarnya. Kadek ini menggambar menggunakan jangka. Yang pertama, buatlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm dari titik B. Yang kedua, buatlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm dari titik C. Nomor 3, tarik garis dari titik B dan C menuju titik potong lingkaran nomor 1 dan 2. Yang pertama, kita buat
garis BC. Kita menggunakan jangka dengan pusat di titik B. Panjang jangka ini adalah 2 cm. Kita buat busur. Kita letakkan jangka di titik C. Dengan pusat titik C kita buat busur yang panjangnya jangka ini adalah 2 cm. Titik potong ini adalah titik A. Kita tarik garis dari titik B ke A dan C. Maka didapat segitiga ABC berdasarkan ide kadek. Nomor 5. Ayo gambarlah segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC pada gambar di samping. Untuk menggambar segitiga ABC, kita hitung terlebih dahulu panjang sisi AB, BC, dan AC. Ternyata di sini panjang AB adalah 8,5 cm, BC misalkan 10 cm, AC adalah 7,4 cm. Kita akan membuat segitiga ini dengan panjang sisi ini. Lalu kita akan mengukur besar sudutnya. Sudut B 45 derajat, sudut C 55 derajat, dan sudut A 80 derajat. Kita buat sebuah garis BC, panjangnya 10 cm tadi. Kita letakkan busur di titik B dengan besar sudutnya adalah 45 derajat. Ini 45. Kita tandai di sini, kita tarik sebuah garis dengan panjangnya yaitu 8,5. Kita letakkan busur di titik C. Kita cari angka 55. Ini adalah 55. Kita tarik sebuah garis. Perpotongan garis ini adalah titik A. Maka didapat segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga yang di atas ini. Nomor 2. Segitiga FGH di bawah ini adalah simetris dari segitiga ABC. Nomor 1. Ayo tunjukkan apakah kedua segitiga tersebut tepat berimpit saat segitiga yang satu diletakkan di atas segitiga yang lain. Untuk mengetahui segitiga ABC simetris dengan FGH, kita potong dan kita geser ke FGH. Kalau kita lihat sisi BC dengan GH panjangnya sama, namun peletakannya tidak berimpit. Lebih baik segitiga ABC ini kita balik sehingga menjadi ACB. Yang awal mula B di sebelah kiri, C di sebelah kanan, kita balik C di sebelah kiri dan B di sebelah kanan. Setelah dibalik ini kita geser ke segitiga FGH. Ternyata berimpit. Karena berimpit, maka segitiga ini FGH dan ABC adalah kongruen. Dua bangun datar juga dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut tepat berimpit dengan kebalikannya. Dalam bangun yang kongruen berlaku, titik yang saling berimpit disebut titik yang bersesuaian, sisi yang berimpit disebut dengan sisi yang bersesuaian, sudut yang saling berimpit disebut dengan sudut yang bersesuaian. Nomor 2, dalam segitiga ABC dan FGH di atas, tunjukkan sisi-sisi yang bersesuaian, bandingkan juga ukuran dari sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. Nomor 3, tunjukkan juga sudut-sudut yang bersesuaian dan bandingkan ukurannya. Kita kerjakan nomor 2, sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AC sama dengan FG, CB sama dengan GH, BA sama dengan HG.
F. Misalkan panjang BC adalah 10 cm, maka GH juga 10 cm. Kita tulis di sini 10 cm. Jika panjang BA adalah 9 cm, maka HF juga 9 cm. Kita tulis di sini 9 cm. Jika AC adalah 7,5, maka FG juga 7,5. Nomor 3, bagaimana dengan sudut-sudut yang bersesuaian? Kita tulis di sini. Sudut A ini sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut B sama dengan sudut H. Misalkan sudut A 60, maka F juga 60. Jika sudut C 50, maka sudut G 50. Jika sudut B adalah 70, maka sudut H 70. Silahkan kalian hitung dan ukurlah yang ada di buku teks kalian. Dalam bangun yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Contohnya tadi, segitiga ABC dengan FGH, sudut A sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut B sama dengan sudut H. Demikian pembelajaran bangun datar yang kongruen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.